Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang kami sayangi, selamat bertemu pada materi kedua, pada materi esensi, materi kedua pada buku bab 4. Materi kali ini kita membahas tentang sholat sunnah. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah itu memang tidak wajib, akan tetapi banyak sekali hikmah dan faedah yang diperoleh dari sholat sunnah. Untuk itu yang wajib kita lengkapi, dan mari yang sunnah kita laksanakan semampu kita. Mari untuk selanjutnya, pada materi ini kompetensi inti ada KI 1, 2, 3, 4. Anak-anak bisa dilihat, dipelajari. Yang lebih spesifik pada kompetensi dasar, anak-anak sekalian mampu melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, menghayati perilaku peduli gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Karena sholat sunnah berjamaah ini otomatis kita bagaimana kita interaksi sosial dengan orang lain, kita mau memimpin, mau dipimpin. Yang ketiga, memahami tata cara sholat sunnah yang berjamaah dan munfarid. Yang keempat, kita mampu mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Selanjutnya, pada sekalian, materi pelajaran kali ini yang akan kita kaji, yang pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, anak-anak nanti mampu mempraktekkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan agama. Karena nanti situasi, nanti cara praktiknya bagaimana, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang keempat, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah, munfarid, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah maupun yang munfarid. Yang keenam, yang kelima, mempraktekkan sholat sunnah. Yang keenam, menjelaskan macam-macam sholat sunnah yang berjamaah dan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan munfarid. Yang ketujuh, mempraktekkan. Yang kedelapan, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Pada pertemuan ini akan kita bahas tentang pengertian sholat sunnah dan satu dari sekian sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Nah, anak sekalian, dilihat pada peta konsep yang ada bahwa sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Maksudnya dilakukan harus ada imam dan ada makmum. Ada sholat sunnah yang harus dilaksanakan sendirian, tidak boleh berjamaah. Yang ketiga, sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah dan bisa dilakukan sendirian. Contoh yang sholat sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat sunnah yang sendirian, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Sholat sunnah yang bisa berjamaah, bisa sendirian, contoh sholat tarawih. Baik, kita masuk pada ini, lihat bagian di sini. Untuk sholat sunnah yang berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Sholat khusuf, sholat karena adanya gerhana matahari. Sholat khusuf, sholat karena ada gerhana bulan. Ini harus dilaksanakan dengan berjamaah. Yang sholat sunnah bisa berjamaah dan bisa sendirian, sholat witir. Ini terus sholat taraweh. Sholat taraweh khusus di bulan Ramadan. Sholat witir itu tiap malam. Sholat witir yang dilakukan secara ganjil, paling sedikit 1, paling banyak 11, dilaksanakan sesudah sholat isya sebelum sholat subuh. Itu sholat witir. Untuk sholat sunnah yang munfarid, contoh sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, istikharah, sholat tasbih, hajat, duha, dan tahajud. Oke, mari kita kaji satu-satu untuk materi sholat sunnah berjamaah. Apa itu sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah berjamaah itu sholat sunnah, sholat yang jika dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa, dan dilakukan dengan cara
berjamaah. Ada imam, ada makmum. Salah satu dari sholat sunnah yang harus dilakukan dengan berjamaah adalah sholat Aidain atau sholat 2 hari raya. Pengertian dan hukumnya, sholat Aidain yang dimaksud adalah sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal, untuk Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi jangan salah paham bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah muakkad, tidak wajib. Jadi ketika ada satu situasi yang kita memang belum memungkinkan untuk sholat berjamaah, maka seperti kemarin ada pembatasan dan lain-lain, kita tidak usah rame, tidak usah geger, tidak usah rame. Karena memang untuk meraih satu hal yang lebih baik, kita menghindari dari bahaya itu lebih wajib, maka yang sholat sunnahnya itu sementara kita tangguhkan karena situasi dan kondisi. Jadi yang wajib itu 5 waktu. Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Jadi sunnah muakkad sangat dan sangat dianjurkan. Ini dasarnya dari sabda Rasul Muhammad SAW, bahwa beliaunya memerintahkan kepada kami para sahabat ini pada saat sholat Id untuk mengeluarkan para gadis, orang wanita, semuanya, dari putra putri semuanya dianjurkan untuk keluar, karena ini untuk Idul Fitri sebagai bentuk ungkapan kegembiraan kita setelah kita puasa selama 1 bulan. Idul Adha ini mengenang bagaimana dulu peristiwa Nabiullah Ibrahim ketika diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya, yang akhirnya itulah muncul lafal takbir di sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Untuk berikutnya, waktu dan tempat pelaksanaan ini insya Allah sudah kita laksanakan. Untuk waktu sholat Idul Fitri tanggal 1 bulan Syawal. Kapan dimulai sholat Idul Fitri? Ini dimulai ketika matahari sudah naik, setelah terbit. Dalam pandangan mata melihat ke timur, matahari setinggi sekitar 3 meter dari arah pandangan kita. Kalau dilihat dari jam, ya sekitar jam 6.15 menit. 6.15 menit. Jadi kalau sholat Idul Fitri paling tidak diawali pukul 6.15 menit. Kalau Idul Adha ini dalam hadis itu satu panggala sekitar katakanlah tidak sampai 3 meter. Jadi memang aturan fikih seperti itu. Jadi kalau sholat Idul Adha boleh lebih awal, paling cepat jam 6 pagi. Jadi matahari terbit sudah naik sekitar 2 meter, maka itu baru boleh melaksanakan sholat Idul Adha. Saya ulangi, kalau sholat Idul Fitri itu sekitar jam 6:04 untuk jam sini. Kalau Idul Adha bisa lebih awal dikit, tapi pada prakteknya biasanya lebih aman itu lebih diakhirkan. Untuk tempat sholat itu kalau di Mekah Madinah, karena saat itu memang belum ada masjid, maka ya di lapangan, dan ada lapangan khusus untuk tempat sholat. Dan sekarang di Mekah Madinah itu yang kami tahu itu di Mekah ya pusatnya di Masjidil Haram dan masjid-masjid sekitar di Masjidil Haram. Di Madinah juga ada masjid di sentral di Masjid Nabawi. Kecuali kalau ada lapangan khusus yang memang bersih untuk sholat, monggo. Untuk tempat di masjid atau di lapangan syaratnya adalah suci. Berikutnya, untuk cara melaksanakan sholat Id hampir sama dengan sholat sunnah yang lain, bedanya hanya pada takbir. Yang pertama niat itu tempatnya dalam hati, melafalkan niat hukumnya sunnah. Jadi saya niat sholat sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Yang terpenting niat itu dalam hati, melafalkan sunnah hukumnya sunnah. Jadi melafalkan niat itu maksudnya membantu mengingatkan hati.
Jadi membantu hati, mengingatkan hati, oh iya saya akan sholat. Jadi alangkah baiknya dan memang melafalkan sunnah itu kita kerjakan. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbiratul ihram dengan lafal Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan dari Allahu Akbar gitu, mengangkat kedua tangan. Nah, berikutnya disunahkan membaca doa iftitah. Monggo pakai yang mana, monggo silakan membaca doa iftitah. Nah, kabira wa hamd katsira wa subhanallah wa aswilah dan seterusnya. Nah, setelah doa iftitah pada rakaat pertama itu takbir 7 kali. Yang membedakan itu takbir 7 kali. Nah, di sela-sela takbir disunahkan membaca tasbih. Jadi untuk pelajaran pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Kadang kita jumpai ada yang di Allahu Akbar, itu kurang bagus. Memang di sela-sela takbir kita disunahkan membaca tasbih Allahu Akbar, membaca tasbih, baru takbir lagi. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu kita takbir 7 kali. Rakaat kedua itu takbir 5 kali. Selanjutnya disunahkan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca surat Fatihah wajib. Untuk surat-suratan ini bagi imam yang lazim adalah surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la. Jadi surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Pas imam ya itu dipelajari, makmum mengikuti imam. Nah, nanti baik selanjutnya untuk tugas dan lain-lain akan kami sampaikan lebih lanjut. Partner sekalian, dipelajari pengenalan awal tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.